Kalau nggak ada mungkin saya bisa, ya mungkin, atau ini hanya mengulang dari materi yang lalu sih. Jadi satu, memang kalau didetailkan begitu, yang bentuk tadi ya tadi ada bentuk personal, ada bentuk komunal, itu bentuk ya. Bentuk komunal misalnya cara menyanyi, cara ibadah, itu bentuk komunal. Saya bukan terbiasa. Saya berusaha toleran dengan banyak bentuk pribadi, saya toleransi. Bentuk-bentuk komunal saya toleransi. Jadi tarekat ya, pengelompokan. Tapi saya sendiri punya pengalaman juga pengetahuan untuk berkaitan dengan hal-hal yang esensial gitu. Misal tentang Tritunggal. Kok saya bisa punya pengetahuan Tritunggal seperti itu ya, kayak ada yang mengarahkan gitu. Saya mencoba belajar di beberapa mesianik. Oh, ada ya konsep-konsep Abba Iman, ternyata ada gitu. Di luar Kabalah. Jadi selain Kabalah ada. Gitu. Terus pikir-pikir, iya sih, di Alkitab sendiri kayak ibu hikmat gitu. Hikmat itu disimbolkan dengan seorang ibu. Gitu. Jadi kayak termasuk nama Tuhan itu, Hayah dan Hawa gitu. Ternyata memang begitu. Jadi seakan-akan ada yang menuntun gitu ya, supaya saya mencapai tingkatan hakikat, memahami esensinya apa gitu. Jadi di level yang kedua, di level esensial, itu orang memahami hakikat itu esensi sesuatu. Pentingnya apa? Fundamentalnya apa? Jadi hukum fundamentalnya apa? Tentang ibadah, yang penting itu apa sih? Fundamentalnya apa? Jadi fundamental ini begini. Ini boleh ada prinsipnya, tapi bisa punya bentuk yang berbeda-beda. Tentang doa misal, cara doa saya tidaklah seperti mainstream terus terang. Kayak dulu Pak Wid sangat suka dengan bentuk doa yang rutin gitu ya. Jadi mendoakan rutin. Jadi ketika saya bilang doa itu nggak harus rutin, dia agak nggak cocok gitu ya. Karena dari pengalaman dia, doa rutin itu ada manfaatnya. Dan itu nggak hanya di dia, nggak hanya di beliau, tapi banyak pengalaman rohani yang disiplin yang ya seperti itu. Kayak Pak Filemon gitu. Saya konflik. Kemarin saya ketemu dengan beliau dan kami cerita. Saya lihat Mas Danang, Mas Ete ini kok beda banget gitu, kok santai tapi ya dipakai Tuhan gitu. Jadi sebenarnya nggak cocok gitu ya. Dia bilang begitu. Dia merasa kerohanian kami berdua itu nggak cocok. Karena dia sangat menekankan berkaitan dengan disiplin gitu kan. Makanya ketika ada pain pelepasan, terus anaknya sakit, sesudahnya dia merasa, wah saya lupa mendoakan anak saya gitu. Nah, bagi saya bukan karena itu gitu. Maksudnya anaknya kena bukan karena dia tidak berdoa atau lupa berdoa gitu. Tapi kalau orang sudah terbiasa dengan disiplin rohani, ini jadi momok. Wah, saya tadi lupa ya mendoakan gitu, sudah ada yang kena gitu. Kalau pakai metode El Sadik, metode Geger, bukan itu poinnya, bukan itu masalahnya kayak gitu. Ini berkaitan dengan esensi atau bentuk. Jadi bentuk berdoanya yang dilakukan itu bisa berbeda. Cara saya berdoa bisa berbeda. Saya tidak pernah doa puasa gitu. Jadi secara bentuk saya udah beda banget gitu ya. Saya nggak mau puasa gitu. Kalau mau makan ya makan saja, itu tidak perlu puasa gitu. Jadi saya berpuasa hanya membuat saya merasa saleh secara jasmani. Tetapi secara rohani saya tidak selalu mendapatkan manfaat. Makanya saya tidak berpuasa. Itu untuk diri saya sendiri gitu. Tapi kalau ada orang yang merasa berpuasa itu penting dan bermanfaat, ya dia akan nggak cocok, nggak suka kalau saya bilang seperti ini gitu, bahwa kerohanian itu tidak penting tentang disiplin berpuasa misalnya. Gitu. Jadi ya itu memang akan menimbulkan konflik. Jadi para tamu dan pengantin itu punya konflik ajaran. Memang seperti itu. Ajaran dari golongan pengantin sulit diterima golongan para tamu dan sebaliknya. Para tamu secukupnya saja, melebihi atau melanggar pakem itu salah. Tapi kalau di kalangan pengantin pakemnya lebih luas. Karena pakemnya pakem esensial, bukan bentuk yang kelihatan. Jadi seringkali tidak bisa dievaluasi. Kalau orang mengevaluasi hidup saya, mungkin ada hal yang dia anggap tidak rohaniah gitu kan. Tetapi saya melihat ya Tuhan memakainya dengan cara itu ya, gimana? Gitu. Jadi itu di level esensi itu begitu. Termasuk soal doa.
saya deklarasi nama Tuhan, tidak perlu mengucapkan, cukup di pikiran misalnya. Dan ada kuasanya. Jadi itu yang nanti membedakan itu. Jadi termasuk ketika cabut paku itu berperan sekali. Bahkan dulu Yosef sampai bilang ini, aku nggak tahu apakah pernah cerita gitu. Metode Legagon itu bisa memerintah malaikat gitu. Itu dulu dia bilang saya bisa memerintah malaikat gitu. Tapi ini saya jarang expose gitu, karena kalau kita perang itu kan sebenarnya seperti itu gitu. Kita di bumi itu kan prajurit di bumi, nah tapi ada prajuritnya surga, prajuritnya malaikat. Jadi para malaikat kan mau tidak mau harus tunduk kepada otoritas kita yang berdoa di bumi gitu. Kita yang pergi ya. Jadi kita cabut paku itu kan kita yang berdoa, bukan malaikat. Begitu kita berdoa, pengakuan wes selesai, barulah mereka masuk. Nendangi kodam ini gitu ya. Jadi ya seperti itu. Makanya di level esensial yang kalau istilah lainnya ada hakikat, marifat dan sebagainya, itu tidak bisa ditransfer secara mudah, tidak bisa diajarkan dengan mudah. Kenapa? Karena bentuknya beda-beda. Cara saya cabut paku tidak bisa diterima banyak orang. Kalau misalnya saya cabut paku, kemudian ada tim atau anggota itu yang kena dampak, misalnya ada yang sakit, ada yang kecelakaan, kan marah itu, seringkali kan kecewa. Itu. Bahkan ada tim saya yang dulu itu ada yang komentar, wah kalau melu Mas ET ini berat, bayar harganya berat, tantangannya berat. Saya mikir iya sih, terus dia pergi kan, keluar gitu. Setelah sekian tahun dia menyimpulkan dia keluar itu karena kalah gitu kan, karena tantangannya terlalu berat. Itu contoh, karena memang saya kesulitan membuat struktur dari bentuk mengajarkan esensi dan hakikat ini ke orang terus mudah ditiru, itu saya kesulitan gitu, karena memang itu ada beberapa yang unik sekali untuk saya, tidak bisa dialami orang lain. Ada background yang tidak bisa dialami orang lain. Cara berpikirnya berbeda, pengalamannya berbeda, penderitaannya berbeda-beda gitu kan. Itu yang makanya saya rasa setiap orang yang baca Alkitab punya proses yang berbeda sebenarnya, bisa menafsir berbeda, cara berpikir berbeda. Ya mungkin gitu komentar saya untuk pengalaman beberapa tadi. Ada lagi tambahan atau pengalaman lain?